Selamat pagi buat kita semua. Kepada Bapak dosen Rudiaman Purba yang terhormat dan teman-teman kami sekalian yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hukum-Hukum Perkembangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rahel Laura Astasia Lumbaraja, teman saya Novita Mayasari Purba, dan Budiman Alvenson Purba. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami yang dimulai dengan saya sendiri. Presentasi ini berjudul Hukum-Hukum Perkembangan. Sebelum kita memasuki jenis-jenis hukum perkembangan, ada baiknya kita lebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum-hukum perkembangan. Pengertian hukum-hukum perkembangan ialah aturan-aturan yang bersifat mengikat yang biasanya terjadi di dalam proses tumbuh kembang manusia yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang dimulai dari masa konsepsi sampai usia dewasa dan meninggal, yang terjadi secara terus-menerus. Hukum masa peka. Masa peka adalah masa di mana suatu fungsi yang perkembangannya harus dilayani dan diberi kesempatan sebaik-baiknya, dan masa di mana perkembangan sesuatu fungsi maksimal besarnya. Contoh, masa peka untuk berjalan pada anak adalah pada tahun kedua. Masa peka untuk menggambar adalah pada tahun kelima. Dan masa peka untuk ingatan logis adalah tahun ke-12. Kadang-kadang seorang anak telah peka membaca pada umur 4 tahun, sedangkan anak lain baru peka membaca pada umur 5 tahun. Tetapi ada yang lambat lagi. Ia baru mengalaminya pada umur 6 atau 7 tahun. Sebab masa peka tidak sama timbulnya, dan hanya sekali saja dialami anak dalam kehidupannya. Hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi adalah perkembangan psikis anak, yakni ulangan secara singkat perkembangan umat manusia. Seluruh perkembangan umat manusia terulang dalam waktu beberapa tahun saja secara singkat dalam perkembangan anak. Fakta-faktanya, anak-anak kecil memiliki kesamaan dengan bangsa primitif. Misalnya, suka dengan warna yang tajam, memiliki pikiran yang animistis, takut hantu, atau kekuatan gaib. Adanya periode perkembangan sesuai dengan jalan perkembangan manusia. Masa berburu dan menyamun atau sampai usia 8 tahun, tanda-tandanya anak senang menangkap-nangkap dalam permainannya, memanah dan menembaki binatang, senang bermain kejar-kejaran, perang-perangan, dan bermain panah-panahan. Masa menggembala dialami sekitar usia 10 tahun. Tanda-tandanya misalnya, anak senang memelihara binatang seperti ayam, kambing, kelinci, merpati, dan lain sebagainya. Masa bercocok tanam. Masa ini dimulai ketika anak berusia sekitar 12 tahun. Tanda-tandanya misalnya senang berkebun dan menyiram bunga. Masa berdagang. Ketika anak berusia sekitar 14 tahun, tanda-tandanya misalnya senang bertukar-tukaran perangko dengan teman, berkirim-kiriman foto dengan sesama sahabat pena, bermain-main jual-jualan seperti mbak pecel dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hukum konvergensi. Perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan atau nativisme sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan atau empirisme, termasuk juga pendidikan serta pengalaman. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tokoh utama paham konvergensi adalah Louis William Strauss, seorang filsuf sekaligus sebagai psikolog Jerman. Strauss dan para konvergensi atau konvergens merupakan gabungan antara paham pembawaan nativisme yang mempengaruhi perkembangan manusia dan aliran lingkungan empirisme yang mempengaruhi perkembangan manusia. Hukum ini menganggap hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. William Strauss dan pengikutnya dalam menetapkan faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia tidak hanya berpegangan pada lingkungan atau pengalaman,
juga tidak berpegangan pada pembawaan saja, tetapi berpegangan pada faktor yang sangat penting. Pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman dan faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Perkembangan yang sehat akan berkembang jika kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan potensialitas kodrati anak bisa mendorong berfungsinya segenap kemampuan anak. Dan kondisi sosial menjadi sangat tidak sehat apabila segala pengaruh lingkungan merusak bahkan melumpuhkan potensi individu tersebut. Yang keempat yaitu hukum bertahan dan mengembangkan diri. Dalam kehidupan timbul dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri terwujud dari diri sendiri. Anak menyatakan perasaan lapar, luas, dan sakit dalam bentuk menangis. Ia mempertahankan dirinya dengan cara menangis. Jika ibu mendengar anak-anaknya menangis, tangisannya dianggap sebagai dorongan mempertahankan diri. Dalam perkembangan jasmani dan rohani, terlihat hasrat dasar untuk mengembangkan pembawaan. Untuk anak-anak, dorongan mengembangkan diri ini berbentuk hasrat mengenai lingkungan, usaha belajar berjalan, kegiatan bermain, dan sebagainya. Di kalangan remaja timbul rasa persaingan dan perasaan belum puas terhadap apa yang telah tercapai. Hal ini dianggap sebagai dorongan mengembangkan diri. Hukum yang kelima yaitu hukum irama atau ritme perkembangan. Perkembangan berlangsung sesuai dengan iramanya. Hukum irama berlaku untuk perkembangan setiap orang, baik perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani, tidak selalu dialami perlahan-lahan dengan urutan-urutan yang teratur, melainkan merupakan gelombang-gelombang besar dan kecil yang silih berganti. Tempo dan irama perkembangan menekankan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri dalam perkembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Implikasinya, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, disertai bakat yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi perbedaan itu disebabkan karena pembawaan dan lingkungan. Misal anak A dapat berjalan pada usia 1 tahun dan anak B dapat berjalan pada usia 1,5 tahun. Baik anak A dan anak B masih mengikuti pola perkembangan umum, walaupun anak A lebih cepat berjalan daripada anak B.